Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriska Ardiani dengan NIM 202407100035. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proposal penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Pola Komunikasi Orang Tua Terhadap Kepercayaan Diri Anak Remaja (BINBAS). Langsung masuk bab 1, pendahuluan yang pertama, latar belakang. Di sini menjelaskan secara singkat apakah itu kepercayaan diri dan sebagainya ya. Jadi masa remaja merupakan tahap perkembangan yang ditandai dengan perubahan fisik, emosi, dan sosial yang sangat pesat. Masa remaja merupakan periode transisi dari masa kekanak-kanakan menuju dewasa, di mana seseorang mulai mencari jati dirinya, membentuk kepribadian, serta mengembangkan nilai-nilai dan prinsip hidupnya. Nah, perubahan yang terjadi tidak jarang menimbulkan ketidakstabilan emosi, munculnya rasa ingin tahu yang tinggi, serta kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dari teman sebaya. Nah, kondisi tersebut membuat remaja membutuhkan bimbingan dan lingkungan yang mendukung agar dapat mempengaruhi proses perkembangan ini secara positif dan terarah. Nah, dalam pembentukan karakter, remaja memiliki kontrol diri yang rendah akan gampang terpengaruh ajakan negatif, terlebih ketika mereka ingin mengetahui keinginannya untuk diakui oleh temannya gitu. Jadi remaja kadang melakukan hal-hal negatif untuk terlihat keren di depan teman, sehingga mereka mudah mengikuti perilaku yang tidak sesuai. Nah, hanya demi mendapatkan penerimaan dalam suatu kelompok. Nah, kemudian ketika remaja diberi cap nakal, bandel, atau bermasalah, mereka merasa tidak berharga dan kurangnya rasa percaya diri, sehingga butuhnya pantauan dari orang tua. Nah, oleh karena itu, keluarga merupakan faktor utama untuk anak dalam mendapatkan pendidikannya pada masa transisi perkembangan, seperti yang dikatakan oleh Yuningsih dan Rahmasari di 2024. Nah, pola asuh orang tua dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan konsep diri anak, khususnya pada remaja. Nah, dalam konteks ini, pola komunikasi orang tua menjadi faktor yang sangat penting. Pola komunikasi orang tua merujuk pada cara orang tua menyampaikan pesan, memberi arahan, mengekspresikan emosi, serta merespon kebutuhan dan pendapat anak. Nah, pada pola komunikasi ini dapat berbentuk komunikasi terbuka, demokratis, permisif, dan otoriter. Komunikasi terbuka atau dua arah dengan orang tua dengan anak lebih dapat berdampak kepada anak menjadi lebih berani dan yakin dalam menghadapi berbagai situasi. Langsung saja di sini ada gapnya. Rumusan masalah yang pertama, mengetahui seberapa besar tingkat kepercayaan diri remaja MA Islamic Center BINBAS. Yang kedua, seberapa besar pengaruh pola komunikasi orang tua terhadap kepercayaan diri anak. Nah, yang pasti tujuannya di sini yang pertama mengetahui tingkat kepercayaan diri remaja MA Islamic Center BINBAS, dan yang kedua mengetahui pola komunikasi orang tua seperti apa yang mempunyai pengaruh besar terhadap kepercayaan diri remaja, dan menganalisis tingkat kepercayaan diri remaja itu sendiri. Di sini ada manfaat penelitian, manfaat teoris, yaitu menambah kajian ilmiah, memberikan kontribusi bagi ilmu psikologi dan komunikasi keluarga, menguatkan temuan sebelumnya bahwa pola asuh dan komunikasi orang tua berkontribusi yang signifikan dalam membentuk kepercayaan diri remaja. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi remaja di sini meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya memiliki kepercayaan diri yang sehat untuk membangun relasi sosial, mengambil keputusan, dan mengembangkan potensi diri. Yang kedua, bagi orang tua di sini membantu orang tua memahami bahwa komunikasi merupakan faktor pelindung atau protective faktor yang dapat mencegah stres, menurunkan kecemasan, serta meningkatkan kepercayaan diri remaja. Nah, bagi sekolah di sini ada membantu sekolah mengidentifikasi siswa yang membutuhkan dukungan lebih terkait aspek kepercayaan diri ini sendiri. Yang kedua, hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak sekolah, khususnya guru dan
konselor. Lanjut di bab 2, di sini ada jawaban pustaka. Yang pertama ada A, bagian A, penelitian terdahulu. Saya akan membacakan satu dan membacakan inti dari 10 penelitian terdahulu ini. Jadi yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Heronga et al. 2025 yang berjudul Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Konsep Diri pada Remaja di SMP Katolik Stella Maris Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan, namun berkekuatan rendah antara pola asuh orang tua dan konsep diri remaja, di mana pola asuh demokratis yang paling dominan berkaitan dengan konsep diri yang positif. Nah, perbedaannya dengan penelitian yang sedang saya teliti ini berada di variabel terkait dan subjek penelitiannya. Nah, karena penelitian ini memiliki kepercayaan diri, membahas tentang kepercayaan diri remaja, sedangkan penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang konsep diri gitu, sehingga fokus kajiannya dan karakteristik respondennya juga yang berbeda. Nah, ini kesimpulan dari 10 penelitian terdahulunya. Di sini ada, berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan pada variabel yang dikaji, subjek penelitian, konteks keluarga, sumber faktor, dan lokasi penelitiannya sendiri. Nah, tampak jelas bahwa masih terdapat celah penelitian atau research gap yang signifikan, khususnya dalam mengkaji spesifik pengaruh pola komunikasi orang tua terhadap kepercayaan diri remaja tingkat SMA atau MA. Nah, meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji tentang pola asuh atau pola komunikasi orang tua dan kepercayaan diri, namun belum ada yang secara spesifik mengintegrasikan ketiga aspek tersebut pada subjek remaja MA. Selain itu, tidak semua studi menjelaskan tentang aspek-aspek pola komunikasi, sehingga pemahaman tentang jenis komunikasi orang tua mana yang paling beresiko terhadap anak itu belum ada gitu. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pengaruh pola komunikasi orang tua terhadap kepercayaan diri anak remaja MA bin Bas. Lanjut, di sini ada landasan teori. Yang pertama, pola komunikasi orang tua, yang menjelaskan bahwa DeVito menyatakan bahwa pola komunikasi adalah proses interaksi antar individu yang membentuk cara penyampaian pesan dan hubungan interpersonal, termasuk dalam hubungan orang tua dan anak. Lanjut, di sini ada jenis-jenis pola komunikasi. Yang pertama, pola komunikasi demokratis, yaitu komunikasi yang terbuka, yang anak sama orang tua tuh sama-sama ada waktu, diberi ruang untuk berpendapat. Yang kedua ada pola komunikasi otoriter, ya. Ini pola komunikasi satu arah yang penuh aturan. Jadi di sini selalu berada di orang tuanya gitu. Jadi tidak memberi ruang untuk anak menyampaikan keputusannya gitu, pendapatnya. Terus yang kedua ada pola komunikasi permisif, yaitu komunikasi yang bebas, di mana orang tua selalu menjadi pendukung pilihan anak itu sendiri. Jadi ini tuh anak merasa bebas, tetapi juga dapat berpengaruh kepada anak merasa ragu terhadap pilihan dia gitu, karena orang tuanya selalu mengiyakan, jadi dia tidak tahu sebenarnya yang dia pilih itu benar atau tidak gitu. Nah, di sini ada aspek pola komunikasi orang tua, keterbukaan, keakraban, kejelasan pesan, respon timbal balik, dan kontrol pengarahan. Faktor-faktornya pendidikan dengan latar belakang, budaya dan keluarga, pengalaman masa kecil, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya ada kepercayaan diri. Nah, aspek-aspek kepercayaan diri sendiri di sini ada keyakinan terhadap kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, serta rasional dan realistis. Nah, yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Nah, ini faktornya. Yang pertama, pola komunikasi orang tua itu sangat berpengaruh. Yang kedua, pengalaman atau keberhasilan dan kegagalan. Yang ketiga, dukungan sosial. Yang keempat, lingkungan akademik dan kegiatan sekolah. Yang kelima adalah media sosial dan lingkungan sekitarnya. Masuk ke C, di sini hubungan antara pola komunikasi orang tua terhadap kepercayaan diri remaja. Nah, di sini membuktikan bahwa seberapa berpengaruhnya komunikasi orang tua terhadap kepercayaan diri anak. Ya.
Langsung di sini ke kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan adanya hubungan pola komunikasi orang tua terhadap kepercayaan diri anak. Yang mana di sini memberitahu bahwa benar-benar adanya hubungan yang signifikan antara orang tua dan anak. Hipotesis penelitiannya di sini ada ya, pola komunikasi orang tua terhadap kepercayaan diri anak. Oke, kita lanjut bab 3. Metodologi penelitian. Di sini penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif. Identifikasi variabelnya di sini variabel bebasnya pola komunikasi orang tua, kepercayaan diri remaja. Nah, operasional konsep penelitiannya di sini variabel pertama adalah pola komunikasi orang tua yang bersangkutan dengan keterbukaan komunikasi, kesediaan mendengar atau berpendapat, dukungan emosional, dan respon dua arah keluarga. Sedangkan dari variabel terkait itu kepercayaan diri sendiri, di sini ada keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri, keberanian mengambil keputusan, keberanian menyampaikan pendapat, kemampuan bersosialisasi, yang kelima ketahanan menghadapi tantangan sosial. Nah, di sini ada populasi sampel penelitian. Populasinya di sini adalah seluruh elemen atau subjek yang menjadi objek penelitian dalam penelitian kuantitatif. Nah, populasi ini menjadi dasar untuk penentuan sampel yang akan diambil gitu. Nah, di sini sampelnya sendiri. Di sini kita mengambil dari sebanyak 30 orang, maka sampel diambil dengan formula sebagai berikut. Nah, sudah diterangkan di sini. Nah, teknik pengambilan datanya yaitu menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel, yakni pola komunikasi orang tua tersebut dan kepercayaan diri remaja. Nah, di sini kita akan menyebarkan angket atau kuesioner ke responden yang ada di MA Islam Center Binbas. Nah, selanjutnya instrumen penelitian. Nah, di sini instrumen penelitiannya. Dan juga ada yang variabel terkaitnya. Nah, baik, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.